Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus belajar. Selamat datang di channel YouTube saya, Tio Edutainment. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan bagaimana cara membuat kisi-kisi soal. Tapi sebelum ke tutorial bagaimana cara membuatnya, ada beberapa kajian atau teori yang bisa saya sampaikan tentang kisi-kisi soal. Nah, dalam suatu proses pembelajaran tentunya guru itu bukan hanya mengkondisikan siswanya untuk mempelajari materi atau juga menyampaikan ilmunya kepada siswanya, tetapi juga melakukan proses evaluasi, proses pengukuran, penilaian, dan tentu saja ingin mendapatkan pencapaian atau mendapatkan informasi pencapaian atas keberhasilan siswanya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, membutuhkan suatu tes, baik tes tulis, tes lisan, maupun tes-tes yang lainnya, di mana kita juga mengenal ada penilaian yang non-tes. Dan di kesempatan kali ini fokuskan pada penilaian yang tes. Nah, sebelum kita melanjutkan video kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk membantu membangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Bagi yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang. Semoga video-video di channel ini berguna. Lanjut ke videonya. sebenarnya alur dari soal itu ada gitu ya. Alur soal itu ada merupakan suatu proses yang panjang, di mana kita diawali dengan penulisan kisi-kisi soal, lalu dilanjutkan kartu soal, kemudian ketika kartu soal selesai, ada penulisan soal, kemudian dianalisis secara kualitatif, secara panel, kemudian ada pengetikan soal atau penyusunan soal, uji coba soal, kemudian dianalisis secara kuantitatif, nanti akan ketahuan soalnya apakah jelek, revisi, atau baik. Jika baik, tentu saja akan dibagikan kepada siswa yang membutuhkan atau siap disebarkan kepada siswa, atau menjadi bank soal untuk guru yang bersangkutan. Nah, dari rangkaian kali ini, rangkaian yang ada di tampilan ini, kita fokuskan pada pembuatan kisi-kisi soal terlebih dahulu. Nah, di sini. Karena video ini akan terdiri dari beberapa bagian, jadi bagian pertama adalah bagaimana cara membuat kisi-kisi soal. Tampilan sederhana dari kisi-kisi soal itu seperti ini, teman-teman. Jadi bisa dibilang bahwa kisi-kisi soal adalah tabel analisis yang di dalamnya memuat rincian materi tes atau tingkah laku yang harus dikehendaki oleh guru kepada siswanya atau testernya. Beberapa
pendapat yang lain bahwa kisi-kisi soal merupakan tabel metrik yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. Kisi-kisi soal merupakan acuan bagi penulis soal, di sini yaitu guru, sehingga siapapun yang menulis soal akan menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitannya relatif sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa kisi-kisi soal adalah tabel atau matriks yang berisi kriteria soal-soal yang akan diujikan. Jadi soal sebelum soal itu ada gitu ya, diawali dengan membuat kisi-kisinya terlebih dahulu. Jadi salah apabila terlebih soal ulangan harian atau soal UAS, UTS, atau UN itu tidak diawali dengan membuat kisi-kisi soal. Nah, fungsi dari kisi-kisi soal seperti ini, teman-teman, yang pertama menjadi panduan dalam menulis soal yang hendak disusun. Kemudian dengan kisi soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes dari materi yang sudah dipelajari. Kemudian adanya kisi soal itu menjadi penyelarasan perangkat soal yang lainnya. Karena nanti akan ada beberapa bagian, beberapa part yang saling selaras satu sama lain. Jadi ini bentuk yang biasa yang saya pakai. Di sini ada kotak, ada tabel, ada identitasnya berupa nama, pelajaran, kurikulum, kelas, semester, alokasi waktu, jumlah soal, penyusun. Gitu. Ada juga yang seperti ini. Di dalam tabelnya ada kompetensi dasar, ada materi, indikator soal, level, bentuk soal, dan nomor soal. Di dalam dari sini terlihat bahwa 1 KD itu berisi materi yang diajarkan dan diberlakukan untuk 2 soal. Kemudian levelnya C1 dan C3. Bentuknya pilihan ganda, nomor soal 1 dan nomor 2. Jadi tidak ditentukan bahwa 1 KD itu untuk 1 indikator soal. Jadi bisa lebih dari 1. Bahkan 1 KD itu bisa terdiri dari beberapa soal dan bisa terdiri dari beberapa macam soal. Jadi ada pilihan ganda, kemudian indikator yang kedua uraian. Kemudian indikator yang ketiga mungkin pilihan ganda lagi. Kemudian nomor soalnya pun bisa diacak. Jadi ini muncul di nomor 1, kemudian ini muncul nanti untuk nomor 5 dan bentuk acak yang lain atau nomor-nomor yang lain. Contoh yang lain seperti ini, gitu ya. Ada KD, ada IPK, indikator IPK itu indikator pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, ada materi pokok, indikator soal, level, bentuk soal, dan nomor soal. Ada juga yang seperti ini. Kemudian kalau masih kosongan itu seperti ini, teman-teman. Jadi ada kisi-kisi penulisan soal. Jadi bisa dilanjutkan nanti soalnya ini untuk soal ujian yang mana, ulangan harian, UAS, UTS, atau ujian-ujian tertentu lainnya. Kemudian ada nama sekolah, silakan diisi nama sekolahnya, mata pelajarannya apa, kurikulumnya, kurikulum apa yang dipakai, kelas semester, alokasi waktu, berapa JP atau berapa menit, penyusunnya siapa, jumlah soalnya silakan ditulis. Kalau jumlah soal sudah diketahui 15 PG atau pilihan ganda dan 5 uraian berarti ada 20. Nah, jadi
di tabel ini sudah disediakan ada 20 baris. Jadi nanti akan ada isian atau indikator-indikator soal untuk tiap tujuan pembelajarannya. Perlu diingat bahwa untuk kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka, jadi tidak menyebutkan sekali lagi, namun alur tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran saja. Jadi silakan ditulis materinya apa, tujuan pembelajaran yang mana, indikator soal, level soal, bentuk soal, dan nomor soal. Begitu. Nah, berhubung membicarakan mengenai level soal, jadi perlu rasanya ketika menyusun soal itu harus difokuskan pada soal-soal dengan tipe tingkat berpikir yang tinggi atau HOTS gitu ya. Sedikit alasan atau latar belakang mengapa kita harus merencanakan tes atau merencanakan membuat pertanyaan yang berlevel tinggi gitu ya, atau biasa disebut dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS gitu ya. HOTS mana tadi ya? Ini High Order Thinking Skill. Jadi buku ini nanti saya lampirkan di kolom deskripsi. Nah, ini High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Alasannya mengapa kita harus menciptakan atau membuat pertanyaan yang memaksimalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, atau kita membuat soal yang harus mengandalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena pada era sekarang itu siswa kita itu diharuskan untuk memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia nyata dengan perubahan yang semakin cepat. Dan perubahan-perubahan tersebut itu berkaitan dengan high order thinking skill. Nah, mengapa harus menggunakan atau mengharuskan soal yang bertipe high order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi? Karena di mana di era digital sekarang ini tantangan siswa kita itu semakin kompleks, kemudian perubahan yang juga semakin cepat, dan sekaligus kalau tidak disiapkan dari sekarang itu akan mengancam masa depan anak didik kita, karena kita akan kalah bersaing dengan siswa-siswa yang lain. Karena di era sekarang itu keterampilan dalam teknologi, sosial emosional, dan berpikir tingkat tinggi seperti kreativitas dan penyelesaian masalah merupakan keterampilan yang diperlukan pada era otomasi ini. Jadi ini perlu disikapi oleh dunia pendidikan, mulai dari pendekatan pembelajaran, kemudian metode-metode
yang saintifik misalnya, sehingga itu merunut pada metode pengukuran atau metode penjaringan informasi atas keberhasilan siswa, yang lain tidak bukan adalah soalnya pun harus bertaraf high order thinking skill, karena dari situlah nanti akan ketahuan apakah siswa kita itu sudah memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau belum. Jika kita sodori dengan soal-soal yang HOTS. Jika nanti di evaluasi pembelajaran ternyata siswa kita bisa menjawab soal-soal HOTS dari kita, berarti mereka sudah memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tapi jika belum, berarti itu menjadi bahan evaluasi kita supaya di kemudian hari kita itu bisa merencanakan pembelajaran yang meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan beberapa indikator-indikator pencapaian pembelajaran yang diharapkan mengarah pada high order thinking skill. Nah, gambaran sekilas tentang high order thinking skill adalah seperti ini, teman-teman. Nah, semoga kelihatan. Jadi ini dari taksonomi Bloom. Jadi jika kita mengajarkan seperti mengingat, kemudian memahami dan menerapkan, itu masih belum mengarah pada keterampilan tingkat tinggi. Jadi level yang sesuai dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu barulah menganalisis, mengevaluasi, atau mengkreasi. Nah, jika di pembelajaran kita itu masih ini cara membacanya itu C1 ini ya, C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6-nya baru mengkreasi. Jadi C atau kognitif gitu ya. Jadi ketika pembelajaran kita masih C1 misalnya, di kelas siswa kita menyuruh siswa kita menyebutkan ciri-ciri dari hewan karnivora, tuh. Atau memilih antara dua gambar manakah yang merupakan hewan karnivora, atau mengidentifikasi kalau di dalam pelajaran bahasa Indonesia mengidentifikasi apa itu bagian-bagian dari surat pribadi dan surat dinas gitu misalnya. Itu masih levelnya C1, masih mengingat. Jadi itu bisa dibilang kemampuan berpikir tingkat rendah. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman semua, jika indikator pembelajarannya masih menggunakan kata kerja operasional, menyebutkan, menunjukkan, memilih, mengidentifikasi, kemudian mengkonstruksi, menafsirkan, memparafrase, mencontohkan, berilah contoh, sampai ke 3 di sini ada menerapkan, menggunakan, menghitung, melakukan gerakan, mengimplementasi, menerapkan, menggunakan, dan mentransfer. Itu masih belum HOTS gitu. Masih kemampuan berpikir tingkat rendah atau menengah. Dan harapannya kita fokus pada C4, C5, dan C6 dengan beberapa macam kata kerja operasional. Jadi
eh, kata kerja operasional ini itu nanti kita pakai dalam membuat kisi-kisi soal gitu. Kalau ini ini taksonomi untuk penilaian sikap gitu ya. Kita fokus pada penilaian kognitif. Jadi fokusnya pada C4, C5, dan C6. Nah, sedikit tentang bagaimana cara membuat kisi-kisi soal. Sedikit tentang HOTS gitu ya, High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi soal-soal HOT itu merupakan instrumen pengukuran atau alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu tidak hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Jadi soal-soal HOTS pada konteks asesmen pengukuran yaitu mentransfer satu konsep ke konsep yang lain, memproses dan menerapkan informasi, mencari ikatan dari berbagai informasi yang berbeda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah dan menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, jangan dinilai bahwa soal-soal HOTS itu soal-soal yang berarti itu sulit. Tidak ya teman-teman, tetapi soal-soal yang memang memancing siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Dilihat dari dimensi pengetahuan umumnya, soal HOTS itu mengukur dimensi metakognitif. Jadi tidak hanya sekedar faktual, konseptual, dan prosedural, tapi metakognitif yang dimaksud ini adalah menggambarkan kemampuan menghubungkan beberapa konsep, menggabungkan beberapa konsep, menginterpretasikan atau menelaah hasil dari permasalahan dari berbagai macam konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya, untuk memecahkan masalah, memilih strategi yang tepat, menentukan metode baru, berargumen, dan mengambil keputusan yang tepat. Jadi dimensi HOTS itu dari taksonomi Bloom adalah C4 mengevaluasi, C5 menganalisis, C5 itu mengevaluasi, dan C6 kreasi atau mencipta. Nah, bentuk dari soal HOTS itu sebenarnya sama saja teman-teman atau Bapak Ibu guru. Jadi bisa pilihan ganda dan juga bisa uraian. Gitu. Yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menyusun kisi-kisi soal, yang pertama adalah menelaah KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS gitu ya. Karena ada beberapa kemampuan yang mungkin belum diajarkan sehingga tidak bisa kita paksakan untuk membuat soal, karena pastinya soal tersebut akan terlalu sulit karena siswanya tidak mempelajari KD tersebut. Nah, di kurikulum K13 itu, jadi saya letakkan di sini bukan KD lagi, namun tujuan pembelajaran. Jadi tujuan ini bisa kita lihat di modul ajar kita atau di ATP kita atau di buku siswa. Saya lihat kan di modul ajar ya.
Kalau di buku siswa juga ada. Jadi yang pertama tujuan pembelajarannya atau KD-nya adalah mengakses informasi dan mengambil kesimpulan dari teks deskripsi. Tinggal dipaste saja. Di sini kita tulis materinya adalah teks deskripsi. Ada lagi memahami unsur bahasa dalam teks deskripsi. Ini unsur bahasa. Ini masih sama. Ini ibaratnya gini ya teman-teman. Saya ingin mencoba untuk membuat ulangan harian. Jadi saya ambil dari modul ajar yang sudah disusun sebelumnya. Tapi jika teman-teman ingin membuat soal untuk ulangan akhir semester atau ulangan tengah semester, pastinya akan ada beberapa modul ajar yang kita pakai. Jadi akan beragam dari isi dari tujuan pembelajarannya. Mungkin saja ada beberapa tujuan yang nantinya kita tidak pakai. Tapi karena ini ulangan harian, saya ingin mencoba membuat soal dari membuat kisi-kisi soal dari satu modul ajar ini. Gitu. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran. Materinya masih sama. Di sini informasi. Di sini ada bahasa, ada analisis informasi, ada menyunting teks, deskripsi, ada menyajikan. Nah, dari 5 ini nanti akan ada 5 pilihan ganda, 5 tujuan belajar ini akan ada 5 pilihan ganda dan 5 uraian. Jadi mungkin saya acak ya teman-teman.
Nah, ini artinya satu tujuan pembelajaran atau satu KD ini akan saya buat menjadi 5 soal gitu. Jadi bisa di merger saja. Nah, menganalisis tujuan pembelajaran sudah, menyebutkan materi pelajaran sudah, itu memilih KD tadi sudah, atau tujuan pembelajaran sudah, merumuskan IPK, itu tidak kita pakai, kita pakai yang lebih sederhana, kemudian memilih materi, kemudian yang berikutnya adalah merumuskan indikator soal. Nah, sebelum menuliskan indikator soal, tadi ini ya. Jadi kita pilih dulu kata kerja operasionalnya. Ingat, untuk membuat membuat soal yang hot, kita menggunakan C4 sampai C6. Karena materinya menganalisis teks deskripsi atau berkaitan dengan apa tadi? Informasi dari teks deskripsi, saya ingin menggunakan level sebentar, saya ingin menggunakan level nih, menunjukkan bukti, level C4 dengan kata kerjanya menunjukkan bukti. Nah, barulah ini bentuknya baru pilihan ganda. Kemudian saya tampilkan nanti ini untuk soal nomor 5. Nah, barulah ini bagian yang harus berhati-hati, yaitu menuliskan indikator soal. Karena harus kita berpatokan pada tujuan pembelajaran, materi, kemudian level, dan pastinya menerapkan kata kerja operasional yang sudah dipilih. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus menggunakan adanya stimulus, gitu ya.
harus menggunakan adanya stimulus, bisa berupa teks, gambar, skenario, tabel, grafik, wacana, dialog, video, atau suatu permasalahan. Karena stimulus ini menjadi media bagi tester untuk berpikir, dan kalau tanpa adanya stimulus, soal cenderung akan menanyakan atau menilai atau hanya bersifat mengingat saja. Jadi stimulusnya pun hendaknya harus bersifat positif dan dalam arti tidak menimbulkan efek yang negatif. Misalnya menyudutkan kelompok tertentu atau memberikan penguatan untuk perilaku yang negatif. Bila memungkinkan, stimulus yang digunakan hendaknya bersifat edukatif, memberikan wawasan atau pesan moral dan inspirasi kepada peserta tester. Contoh yang bernilai positif adalah adanya teks atau grafik yang menunjukkan adanya besarnya jumlah makanan tersisa yang ada di sebuah restoran dan itu terbuang sia-sia. Jadi nilai yang kita ambil adalah jangan sampai ada kita membuang makanan, dan harusnya kebalikan dari hal tersebut. Dan stimulus yang dipakai seperti teks, gambar, skenario, tabel ini merupakan konteks-konteks stimulus yang terbaru, gitu ya, sehingga menjadi bahan, menjadi suatu hal yang menarik bagi siswa. Jika wacana-wacana yang stimulus yang kita pakai merupakan hal yang sudah mereka pelajari di kelas, itu sama halnya mereka mengingat materi pelajaran, bukan high order thinking skill. Oke, tadi yang jelas ada kata kerja operasional, kemudian ada stimulus, kemudian ada konteks yang terbarukan, konteks soal yang baru untuk siswa. Kemudian contoh indikator soal itu ya, yang memiliki stimulus, nah seperti ini. Disajikan sebuah teks tentang, nah, jadi ada rumusnya sendiri, teman-teman. Rumus yang dipakai dalam membuat soal, tadi saya ulang ya, ada kata kerja, ada stimulus, ada konteks yang baru, kemudian rumusnya adalah CABD, condition, audience, behavior, degree. Jadi contoh indikator soalnya, kalau menunjukkan bukti dan harus ada stimulus, berarti disajikan satu teks atau paragraf deskriptif tentang keindahan pantai pasir
Pas pantai Pulau Merah. Merah. Ini baru kondisinya gitu ya. Kemudian ada audien. Jadi sini ada siswa atau peserta didik menunjukkan bukti, dapat menunjukkan bukti informasi yang salah dari teks. Informasi yang salah dengan tepat. Jadi rumus yang pertama C itu adalah ini C-nya. Ini C. Kemudian siswa ini BAA dapat menunjukkan ini adalah behaviornya. Kemudian dengan tepat itu degree-nya. Nah, selesai. Itu level C4. Ini soal nomor 5 level C4 pilihan ganda. Jadi nanti di soal ini akan ada satu teks atau paragraf, kemudian ada soalnya, kemudian ada pilihan alternatif jawaban di mana siswa tersebut harus memilih pernyataan yang tidak sesuai dengan informasi yang ada di teks tersebut. Contoh lain, saya akan membuat masih dalam informasi teks deskripsi adalah memeriksa menunjukkan kelebihan membandingkan. Nah, ini membandingkan. Jadi, disajikan dua teks deskriptif tentang makanan daerah, siswa dapat apa tadi? Siswa dapat apa tadi ya? Siswa dapat
dapat memeriksa, membandingkan ya, membandingkan perbedaan informasi faktual dengan tepat. IC C5 pilihan ganda soal nomor 10 misalnya. Jadi teman-teman dilanjutkan sampai pembagian dari ini ya, dari tiap tujuan pembelajaran itu tertulis masing-masing indikator soalnya. Jadi satu TP ini ada slot menjadi 5 soal. Untuk TP yang berikutnya ada 4 soal dan yang lainnya juga ada soal-soal yang lain. Jadi selesaikan, kemudian di bawah di sini ada kolom tanda tangan. Nah itu teman-teman bagaimana cara membuat kisi-kisi soal. Jadi ada rumusnya CABD, harus ada konteks yang baru, kemudian ada stimulus, ada kata kerja operasional KKO ya, dan ada indikator soal. Nanti ini dihapus saja catatan ini, baru hanya muncul ada indikator soal, level, bentuk, dan nomor soal. Jadi silakan diselesaikan sampai ada 15 pilihan ganda dan ada 5 uraian. Dan untuk memudahkan teman-teman atau Bapak Ibu guru yang lainnya juga, di mana ketika membuat kisi soal ini bisa juga sambil membuka buku siswa, buku guru, dan juga modul supaya mengingat materi apa saja yang sudah mereka pelajari atau siswa kita pelajari. Karena nggak mau kita membuat soal namun materinya belum mereka pelajari. Itu ya. Sampai jumpa di video berikutnya tentang apa tadi? Penulisan kartu soal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan selalu. Saya mengajak teman-teman semua untuk membantu membangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa.